Shalom adik-adik Super Kids. Shalom. Wah, gimana nih kabarnya? Pasti baik kan? Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau yel ya. Yuk, ambil posisi. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Yuk ikutin kakak. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sorak-sorak haleluya. Yang masih semangat dan bersukacita, kita mau terbang sama Tuhan ya. Lebih semangat lagi yuk. Firman-Mu Tuhan, lita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan.
firman-Mu, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yuk kasih yang terbaik lagi untuk Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik buat menyembah Tuhan ya. Semuanya boleh ambil sikap yang manis, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
kakak ajak semuanya buat angkat tangannya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik, Engkau baik, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Salam Super Kid. Apa kabarnya hari ini? Tentunya tetap dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan Kania hari ini ya di sekolah minggu kita. Gimana kabarnya adik-adik? Tentunya tetap semangat dalam keadaan sehat ya. Yang sedang tidak sehat pun harus tetap semangat. Oke, baik adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah Super Kid hari Minggu ini. Dan di hari Minggu ini Kania akan membawakan tema hidup berkemenangan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Oke, semuanya sikap doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah kepadamu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Beri hati kami Tuhan pengertian agar kami bisa memahami firman yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, kali ini Kania akan membawakan tema hidup berkemenangan. Siapa sih yang mau menang? Ayo, siapa yang mau menang? Tentunya semuanya pengen menang ya, pengen menang di segala hal. Nah, sesuai dengan temanya hidup berkemenangan. Tapi sebelumnya mari kita buka Alkitab kita siapkan Alkitab kita ya. Ayo kita siapkan, bisa Alkitab juga bisa di HP. Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 57. Bunyinya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kemenangan itu adalah hatinya Allah, hatinya Tuhan, dan itu sebuah perjuangan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita semua orang yang percaya. Jadi hidup berkemenangan adalah hidup yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, dia melayani, dia menderita sengsara dan berkorban hingga dia mati di
kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan serta kejahatan-kejahatan manusia. Kita sebagai manusia itu semuanya berdosa. Jadi Tuhan datang itu untuk menghapuskan dan kita diselamatkan. Khususnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita diselamatkan, kita itu berada kita berada di naungan dosa dan kutuk. Nah, di dalam Yesus kita diberi hak hidup dan menikmati hidup di dalam kemenangan. Kemenangan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bagi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja. Ya, adik-adik ya. Nah, di sini kami akan memberikan bagaimana sih sikap hidup bagi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan itu sendiri. Sikapnya bagaimana sih agar hidup kita bisa menjadi hidup yang berkemenangan. Nah, yuk kita buka lagi ya di 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, di sini berdiri teguh. Sikap yang pertama yaitu berdiri teguh. Oke, kita baca lagi di Kolose 1 ayat 23. Ayo kita cari dulu ya. Kalau sudah ketemu, ayo kita baca bersama di Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetapi teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi berdiri teguh di sini berbicara apa? Sikap hati, bukan berdiri teguh, tegap, gagah, bukan dilihat dari fisiknya, tapi ketetapan hati. Ya, ketetapan hati yang apa? Keteguhan hati yang seperti apa? Ketetapan hati, kesungguhan hati, kekuatan hati, yaitu dalam kita menjalani kehidupan untuk menjadi seorang pemenang. Itulah sikapnya. Jadi yang pertama itu harus teguh, harus berdiri dengan teguh. Itu hatinya yang harus kita pupuk, kita tanam, bahwa hati kita teguh dalam ketetapan hati, kesungguhan hati, dan kekuatan hati dalam menjalani hidup kita. Nah, yang kedua, sikap yang kedua yaitu jangan goyah. Jangan goyah, bukan berarti goyah ya, goyah ke sana kemari. Nah, kita bisa lihat, ayo kita buka lagi ya Alkitabnya. Di 2 Timotius 3 ayat 10 yang bunyinya, mari kita baca bersama. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi orang yang berdiri teguh itu apa? Coba diulangi. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi orang yang berdiri teguh itu tidak goyah. Tidak goyah adalah orang yang mempunyai landasan yang kuat, yaitu pengajaran firman Tuhan
yakinlah Tuhan adalah satu-satunya menjadi sumber kekuatan kita agar kita tidak goyah ke sana, ke kanan, ke kiri seperti itu. Jadi sikapnya yang pertama berdiri teguh, dan yang kedua jangan goyah. Jadi kita tetap tegar ya, untuk menjadi seorang pemenang apapun kendalanya, apapun rintangannya, kita tetap tidak goyah, tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, sikap yang ketiga untuk kita hidup dalam berkemenangan yaitu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat itu artinya apa? Giat itu artinya bersemangat. Jadi kita tetap bersemangat. Kita dalam pelayanan kita tetap bersemangat, dalam beribadah kita tetap bersemangat. Itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi bersemangat dan bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan kita taat kepada firman Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Jadi di setiap kita taat ya membaca firman Tuhan, terus kita taat kepada firman itu, kita pun sedang melayani Tuhan. Dan di kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa melayani Tuhan. Jadi yang penting kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh dan semangat. Nah, dalam kehidupan kita juga, dalam perbuatan kita ya, sebenarnya itu ya. Jadi saat kita baik kepada orang, kita pun itu sebenarnya sedang baik kepada diri sendiri. Saat kita sedang memberi kepada orang lain, kita pun sebenarnya sedang memberi kepada diri sendiri. Dan saat kita sedang berkemurahan kepada orang lain, kita pun sedang memberi kemurahan kepada diri sendiri. Dan saat kita jahat kepada orang lain, kita pun sedang jahat kepada diri sendiri. Nah, disitulah kita belajar bagaimana sikap kita. Kita harus tetap berbuat baik kepada sesama, kita harus selalu menolong, kita juga harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah sikap-sikap orang yang berkemenangan ya. Jadi Kak Nia sampaikan di sini, kita semua pengen hidup dalam berkemenangan. Tentunya semuanya pun pasti kepengen menang. Adik-adik juga kan semuanya pengen menang kan, nggak ada yang mau kalah kan. Jadi saat seperti kita bertanding pun kita ingin selalu menang, apalagi ini pertandingan sesungguhnya yaitu kehidupan. Makanya kita harus bisa tetap menang, dan marilah adik-adik kita bisa terus hidup berkemenangan dan terus mencari perkenanan Tuhan. Setuju adik-adik semua? Oke. Oke adik-adik ya, jadi ini tema hidup berkemenangan dari Kak Nia. Kak Nia yakin adik-adik semuanya itu adik-adik yang hebat, adik-adik yang kuat, adik-adik yang bisa dibanggakan. Oke, jadi semuanya bisa menang. Oke, baik adik-adik, ini sekian tema hari ini ya, hidup berkemenangan di sekolah minggu kita. Kak Nia akhiri, sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk semuanya sikap doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan, dan kami sudah tahu Tuhan sikap hidup berkemenangan Tuhan. Tuntun kami Tuhan agar kami tetap
teguh Tuhan, tidak goyah Tuhan, dan giat selalu Tuhan dalam pekerjaan-Mu Bapa. Tuntun langkah kami Tuhan, agar kami selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, adik-adik semua Tuhan, dalam kehidupannya, dalam pendidikannya, dalam kesehatannya Tuhan. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan adik-adik Tuhan, dan apa yang menjadi keinginan adik-adik Tuhan, Engkau kabulkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.